Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Apoteker Oke. Kali ini kita akan bahas tentang obat-obat anti epilepsi yang berkaitan dengan GABA. Langsung aja ya. Nah, salah satu gejala epilepsi seperti yang kita tahu adalah kejang. Salah satu gejalanya kejang. Kenapa bisa kejang? Nah, jadi gini. Di dalam tubuh kita itu ada zat yang namanya neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini ada dua macam. Ada yang namanya neurotransmitter pemicu, ada yang namanya neurotransmitter penghambat. Nah, neurotransmitter pemicu ini dia bisa bikin kita sibuk. Misalnya kejang gitu ya. Nah, lawannya yang penghambat itu bikin kita santai. Itu misalnya tidur atau tenang, itu dia efeknya. Contoh pemicu adalah norepinefrin, dan yang penghambat itu contohnya adalah GABA. Nah, pada penderita epilepsi, jumlah neurotransmitter pemicunya itu lebih banyak daripada jumlah neurotransmitter penghambat. Jadi neurotransmitter penghambatnya atau GABA-nya itu kurang. Gitu ya. Nah, sehingga timbullah dia efek kejang. Gitu. Jadi secara normal kalau misalnya tubuh sudah memproduksi terlalu banyak neurotransmitter pemicu, otomatis tubuh juga akan memproduksi neurotransmitter penghambat. Nah, tapi pada penderita epilepsi penghambatnya ini kurang, sehingga pemicunya terlalu banyak dan terjadilah kejang. Si penghambat ini kan GABA ya. Apa sih pengaruhnya si GABA ini ke epilepsi sampai ada obat yang targetnya di GABA? Nah, jadi neurotransmitter GABA ini dia berhubungan dengan kanal ion klorida. Nanti kita jelasin apa hubungannya. Jadi dia bisa membuka kanal C-L-min, tapi kenapa? Nanti dijelasin. Membuka kanal C-L-min. Kalau kanal C-L-min dibuka sama GABA, otomatis C-L-min banyak kan masuk ke dalam sel target. Nah, sel target di sini misalnya sel otot gitu ya. Nah, C-L-min masuk ke sel target, terus C-L-min ada banyak kan di dalam sel target tersebut, lalu terjadilah yang namanya hiperpolarisasi. Ya, kalau C-L-minnya banyak di dalam sel namanya hiperpolarisasi. Lalu efek yang terlihat adalah tidur, tenang gitu. Ini kalau GABA ya. Nah, kalau si pemicu tadi yang lebih banyak daripada penghambat, ini kan pada epilepsi ya, maka C-L-min yang di dalam sel target itu kurang kan kanal CL-nya terbuka, tapi C-L-min yang masuk itu nggak cukup gitu kan. Nah, sel targetnya itu C-L-minnya kurang, sehingga terjadi hipereksitasi di dalam sel otot tadi, terjadilah kejang. Nah, ini pada epilepsi seperti itu.
Nah, itu dulu poinnya. Jadi yang perlu diingat adalah pada penderita epilepsi GABA-nya kurang. Nah, GABA itu efeknya bikin menenangkan gitu ya, menidurkan, menenangkan. Nah, sekarang kita bahas detailnya. Jadi dalam rangkaian penghantaran pesan dalam tubuh kita itu ada banyak istilah ya. Pertama, ini yang saya gambar, yang di atas ini adalah sel saraf presinaptik. Apa itu sel saraf presinaptik? Sel saraf presinaptik itu adalah sel saraf pemberi pesan atau sinyal. Nah, jadi tubuh kita itu berkomunikasinya dari otak sampai ke otot itu melalui sel-sel saraf ini. Nah, ada yang memberi pesan, ada yang menerima pesan. Nah, yang menerima pesan ini namanya sel saraf pasca sinaptik. Letaknya adanya di sel target. Misalnya otot. Jadi di otot itu ada sel sarafnya juga. Dia tugasnya menerima pesan dari sel saraf presinaptik. Sel saraf presinaptik ini salah satu rangkaian sel saraf yang dari pusat, kayak gitu kira-kira. Terus ada juga yang namanya celah sinaps. Celah sinaps. Nah, ini tuh jarak antara sel saraf presinaptik dan pasca sinaptik gitu. Nah, apa yang terjadi di sel saraf presinaptik itu ada perubahan pengubahan glutamat oleh asam glutamat dekarboksilase, diubah dia jadi GABA. Nah, jadi pembuatan GABA itu di sel saraf presinaptik. Terus setelah dibuat, GABA-nya diapain? GABA-nya itu dilepas ke celah sinaps. Nah, setelah dilepas ini, GABA mengalami 3 hal. Kan GABA yang dilepas ada banyak. Sebagian dia ke sel saraf pasca sinaptik, nanti dijelasin. Sebagian lagi dia diambil kembali atau reuptake, balik lagi dia ke sel saraf presinaptik melalui ada namanya di sini transporter ya, melalui transporter GABA untuk reuptake. Kemudian sebagian lagi, nah tadi kan GABA-nya di reuptake masuk lagi ke sel saraf presinaptik, itu ngapain? Nah, jadi dari transporter GABA, si GABA masuk lagi ke dalam, nanti dia akan dilepaskan untuk pemberian pesan berikutnya gitu. Kemudian sebagian lagi dihancurkan oleh ada namanya GABA transaminase, dihancurkan menjadi alfa ketoglutarat dan suksinil semi aldehid. Kemudian GABA yang dilepaskan ke sel saraf pasca sinaptik itu nanti dia akan berikatan dengan ada di sini namanya reseptor GABA. Misalnya dia berikatan di sini ya, sini GABA. Nah, dengan berikatannya GABA dengan reseptor GABA, nah di sini ada kanal C-elmin kan, terbukalah si kanal C-elmin ini. Kanal C-elmin atau kanal ion klorida ini terbuka, masuklah ion klorida ke dalam sel saraf pasca sinaptik atau sel otot tadi.
banyaklah Cl-Cl- di sini kan. Tadi gimana aturannya? Kan kalau misalnya Cl- ada banyak berarti sel mengalami hiperpolarisasi kan. Nah, hiperpolarisasi ini efek yang kita lihat adalah tidur tenang gitu kan. Nah, seperti itu cara kerjanya si GABA ini. Nah, terus obat-obatnya itu kerjanya di mana? Ada beberapa obat yang bekerja di sekitar GABA ini. Salah satunya gabapentin. Gabapentin. Gimana dia kerjanya? Kerjanya dia adalah memperbanyak GABA yang dilepaskan oleh sel saraf presinaptik. Nah, jadi GABA-nya yang dilepas tambah banyak, sehingga pembukaan kanal Cl makin lancar, Cl- yang masuk lebih banyak, dan tidurlah si penderita epilepsinya itu. Kemudian ada juga yang namanya tiagabin. Tiagabin itu sini kita taruh. Dia itu kerjanya menghambat transporter GABA sehingga tidak ada reuptake. Nah, kalau tidak ada reuptake, GABA yang di celah sinap tetap banyak kan karena nggak diambil kembali. Seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya vigabatrin. Vigabatrin kita taruh sini. Dia itu kerjanya menghambat GABA transaminase sehingga GABA tidak dihancurkan. Kalau GABA tidak dihancurkan, jumlah GABA jadi lebih banyak kan di celah sinaps. Gitu pokoknya. Oh ya, satu lagi, pentobarbital. Nah, jadi pentobarbital itu berikatan dengan reseptor GABA sehingga dia membuka kanal Cl- lebih lama. Nah, ini ya, membuka lebih lama sehingga Cl- yang masuk ke dalam sel target itu lebih banyak, sehingga muncullah itu efek tidur dan tenang. Seperti itu saja penjelasannya. Ini kenapa keganti ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.